Halo teman-teman, tanpa panjang-panjang langsung saja ya, kita nanti mau buat merakit DIY untuk pengurasan baterai atau untuk mengecek kapasitas baterai seperti ini ya teman-teman ya. Baterai 18650. Kebetulan saya punya banyak stok ini untuk dicek kapasitasnya, nanti untuk bisa dipakai untuk penggunaan yang lainnya. Nah, ini kita sudah menyiapkan bahannya. Untuk yang pertama ini adalah board PCB-nya atau modulnya. Saya pakai yang ZB2L3 ini. Saya pakai 2 buah. Nah, dijelaskan di sini. Di sini ada soket untuk input. Untuk yang tengah ini input positif negatif, yang samping ini nanti untuk beban pakai resistor ya. Ini resistor sudah saya sambung, ini sudah saya paralel. Ini juga paketannya dari penjualnya sudah lengkap, tinggal pakai aja. Nah, kemudian di sini ada display, atas sendiri ada ampere hour, kemudian ada ampere, ada volt, kemudian di sini ada slot micro USB, di sini ada plus minus, kemudian oke, nanti saya jelaskan saat sudah dirangkai. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi resistor kita dapat 2 masing-masing, kemudian kita paralel. Kemudian perlu spacer nanti untuk dudukannya biar rapi. Ini spacer bawah dan spacer atas. Kemudian kita butuh holder untuk baterainya. Ini 2 buah. Berikutnya PCB. Nah, ini ceritanya itu sebenarnya tadinya sudah jadi nih, tapi karena ada yang request video, ini saya buka lagi. Jadi untuk nanti kita sama-sama kita rakit ya. Kemudian alat-alatnya seperti biasa, solder. Ini ya teman-teman, solder, kemudian obeng, atraktor. Ya, itu aja. Oh, satu lagi, ada jumper nanti ini untuk menghubungkan powernya, positif negatifnya, biar gampang ya. Oke, untuk yang pertama kita siapkan dulu untuk ya. Oh, yang bagian belakang belum ya. Ini tadi DC 5 volt, bisa pakai langsung, bisa pakai micro USB. Ini R kanan kiri bebas, nanti bisa bolak-balik. Kemudian ini in atau nanti ke baterai ya, yang akan dicek kapasitas baterainya. Yang pertama kita sambung dulu untuk ini teman-teman. Kita sambung dulu untuk inputan plus minusnya ya, biar mempermudah plus minusnya. Biar mempermudah nanti saat ngecas ya teman-teman, jadi nggak perlu pakai 2 cas. Ini kita paralel plus minusnya. Pinsetnya hilang kemana ini, jadi manual. Oke, minus kita sambung, kemudian plusnya kita sambung juga.
plusnya deket kutub negatif, jadi kita arahkan ke atas ya biar tidak terjadi short circuit. Nah, untuk yang plusnya kita hadapkan ke atas karena ini berdekatan sekali dengan negatif, nanti takutnya short ya. Ini sudah tersambung untuk powernya. Kemudian kita masukkan holder pada ini sebelumnya sudah kita pola dulu ya untuk memperpendek video biar tidak terlalu lama. Ini sudah saya lubangi teman-teman. Oh, kembali seperti ini ya. Ini sudah kita lubangi. Nah, kita pasang seperti ini. Kemudian ini minusnya sebelah kiri ya, berarti ini plusnya sini. Ya, saya kira seperti ini teman-teman, sama keduanya sama ya. Kelihatan ya, ini kita sambung dulu karena nanti akan susah kalau pasang spacer dulu. Pasang spacernya nanti setelah ini. Kita kendorkan dulu bautnya. Satunya lagi ini teman-teman bisa kreasi sendiri ya untuk melubangi ini. Ini saya kasih contoh yang sudah terlubangi aja. Banyak timahnya, kita ambil aja. Seperti ini untuk memudahkan perakitan. Kita pasang spacer. Ini banyak dijual di toko online. Bisa juga teman-teman dapatin ini bekas CPU ya, biasanya ini bekas motherboard CPU itu
ada spacer seperti ini. Ini kebetulan saya beli yang ada di pasaran. Urutannya boleh bebas ya teman-teman, bebas aja urutannya. Ini tadi kalau mau pasang spacer dulu sebelumnya juga lebih mudah, tergantung selera aja sih. Kebetulan tadi sudah terlanjur saya lepas semua, jadi pasang spacernya ini setelah solder ya. Sebelum solder lebih enak nanti. Oke, seperti ini dulu sekalian aja ya. Oke, selanjutnya pasang resistor kapur ini. Ini fungsinya sebagai beban nanti untuk proses pengosongan baterai. Ya, karena ini panas, diusahakan ini kabelnya jangan sampai terkena ya, karena ini nanti kan sangat panas saat dipakai. Seperti ini. Kemudian kita pasang spacer untuk kaki-kaki.
Laser ini pun nggak masalah sebenarnya. Nah, atau nanti kita spacernya nanti aja ya teman-teman. Ini bisa ditambahkan spacer kaki-kaki. Nah, kita cek dulu ya. Untuk plus dapat plus, dah benar. Min dapat min, min dapat min, R dapat R, plus dapat plus, min dapat min. Nah, ini sudah. Jadi kita ikat dulu. Ini bisa pakai skrup atau kita ikat seperti ini bisa. Karena saya nggak punya skrupnya yang pipi, saya lebih pakai kabel tis saja ya, biar nggak geraknya biar nggak terlalu banyak. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba tes ya. Kita coba tes. Cari charger dulu. Sebelumnya kita tes konektivitasnya dulu, apakah terhubung dan tidak short. Plus ya, plusnya oke, minusnya juga oke, minusnya juga oke. Groundnya jadi satu ya, positifnya aja yang oke. Seperti itu ya teman-teman. Airnya juga connect semua. Kemudian DC nya ini kita cek oke, nggak nyampe ya. Oke juga. Oke, sudah connect semua. Kita coba. Ini pakai micro USB ya. Bismillah. Kita coba. Ini ya teman-teman, tampilannya 0,06. Ini semua bawaannya itu memang seperti ini, 0,06. Ada sih yang tampilannya 0,00, ada juga yang 0,07, tapi kebanyakan sih 0,06. Nah, untuk mencobanya kita pakai baterai.
kita pakai yang agak kecil aja biar. Nah ini yang kita masukkan sini. Nah, ini kurang. Nah, nanti akan terbaca berapa voltnya. Ini terbaca voltasenya. Ini juga terbaca ya voltasenya. Untuk settingnya kita tekan ini atau langsung oke pun bisa, akan otomatis. Tapi kalau kita mau menurunkan, nah ini diturunkan. Ini batas bawah untuk charging. Jadi baterai ini nanti akan dikuras sampai ke 3 volt. Bisa di bawahnya, bisa. Kalau mau di bawahnya bisa teman-teman. Cuman nanti resikonya tidak bisa dicas. Biasanya sih batasnya 2,7 atau 2,8. Itu untuk karena nanti setelah, kalau kita cas pakai ini litokala ini, itu dia bacanya di bawah 28 itu 25 itu nggak kebaca. Jadi kita setting, kalau bawaannya sih 30, kita bisa set di 28 atau 27 biasanya saya, atau mau 30 juga bisa ya. Kita set di 27, kalau sudah kita press OK. Nah ini akan menyala secara bergantian ya teman-teman. Kita fokus di bawah. Ini akan nyala bergantian, AH, AV, ampere hour, miliampere, kemudian ampere volt. Nah ini nampil ya arus yang masuk, tegangan baterainya itu masih berapa. Nah ini sudah masuk 8 miliampere, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk mengecek baterai itu bagus atau tidak, itu kalau ingat tadi pertama itu berapa volt. Kalau turunnya voltnya itu drastis ya, atau cepat habisnya, itu berarti kondisi baterainya itu tidak bagus teman-teman, kurang bagus lah istilahnya seperti itu. Kalau mau yang bagus itu ciri-cirinya turunnya itu stabil. Nah itu ya teman-teman ya. Ini karena prosesnya cukup lama, ini juga sebenarnya saya pakai yang ampere kecil ini. Nanti kita sambung videonya kalau prosesnya sudah selesai ya teman-teman. Nah ini sudah selesai ya, yang bawah kita fokus yang bawah aja, yang atas belum selesai. Ini sudah ngeflick seperti ini dan berhenti di AH, artinya sudah selesai. Ini tinggal kita pencet OK. Nah nanti akan muncul ini 176, kurang jelas ya, 176 ya. Nah ini kalau videonya bayang ya, jadi ini kalau aktualnya sih jelas banget 176, karena tadi saya sengaja pakai yang mAh kecil biar cepat hasilnya kelihatan. Seperti itu ya teman-teman. Ini yang perlu diperhatikan atau hati-hati adalah bagian sini itu panas, resistornya itu panas, jadi jangan langsung disentuh ya teman-teman ya. Kemudian saat proses pengecasan, baterainya jangan di otak-atik, karena nanti kalau bergeser atau no kontak itu nanti ini mengulang. Ini seperti tadi, ini kenapa belum selesai, ini tadi saya otak-atik ternyata malah mengulang. Seperti itu ya. Itu saja video dari saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa komen-komen di bawah. Kalau ada request video lain nanti silahkan di request. Tambahan ya teman-teman, ini sudah selesai. Jadi prosesnya
untuk membuat hasil yang akurat itu batas bawahnya itu harus ditentukan. Nanti bisa dilihat baterai ini masing-masing punya datasheet. Nah, sebagai contoh ini NCR sekian ini. Nah, kalau nanti dicari itu ada datasheetnya, dia batas bawahnya berapa, dan nah di situ nanti baru kita bisa set teman-teman di sini. Nah, nanti kita set batas bawahnya berapa. Rata-rata itu 2,7, 2,6, 2,8. Nah, kondisi baterai yang dites ini juga harus full kondisinya, karena yang dihitung itu jarak fullnya sampai ke pengurasan. Jadi kalau tidak full artinya nanti tidak akurat. Jadi baterai harus full dulu 4, sampai 4,2 biasanya. Kalau masih bagus baterainya itu sekitar 4,2. Nanti diturunkan sampai sekian dan nilainya berapa AH-nya itu baru nanti akan ketahuan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dipastikan ini full, kemudian batas atasnya, batas bawahnya bisa ditentukan di datasheet. Lewat datasheet cari aja di Google mereknya. Kemudian kalau ragu-ragu di set 30 aja atau 3,0 aja. Nah, biasanya juga ini standar bawaannya itu 3,0 seperti itu ya. Oke. Setelah itu nanti hasilnya baru seperti ini ya. Jadi ini sudah berhenti di 149 ya. Ini memang saya pilih yang paling kecil mAh-nya biar nyobanya juga biar lebih cepat. Dan yang perlu diperhatikan tadi, bagian sini panas sekali, jangan dipindah-pindah jangan dipegang langsung, nanti bisa panas ya. Kemudian bagian baterai ini juga saat proses jangan diotak-atik, nanti kalau diotak-atik akan mengulang prosesnya dan menjadi tidak akurat. Seperti itu teman-teman, selamat mencoba.